Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairuddin. Saya dosen disertai Nurul Iman Parung Bogor dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama yang sudah diterapkan di Pondok Pesantren Al-Asliyah Nurul Iman Parung Bogor. Moderasi beragama merupakan salah satu konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konsep ini hadir sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama, sehingga tidak terjebak pada sikap ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, serta tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebinekaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majmuk, moderasi beragama menjadi sangat penting. Hal ini karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan negara. Oleh karena itu dibutuhkan sikap beragama yang tidak hanya berorientasi pada keyakinan pribadi, tetapi juga mampu menghargai perbedaan dan menjaga harmoni sosial. Moderasi beragama juga menekankan pentingnya sikap toleransi, keseimbangan, dan keadilan dalam beragama. Toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran, tetapi memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya secara damai. Keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam memahami teks keagamaan, sementara keadilan menekankan sikap objektif dalam memandang perbedaan. Dalam dunia pendidikan, moderasi beragama menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Lembaga pendidikan termasuk pesantren memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama, tetapi juga menjadi ruang pembentukan akhlak, moral, dan karakter kebangsaan. Salah satu contoh penerapan nilai tersebut dapat dilihat di Pondok Pesantren Al-Asliyah Nurul Iman. Di lingkungan pesantren ini, para santri tidak hanya dibekali dengan pemahaman ilmu agama secara mendalam, tetapi juga diarahkan untuk memiliki wawasan kebangsaan yang kuat serta kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat. Proses pendidikan di pesantren ini menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu agama dan pembentukan karakter kepemimpinan. Para santri dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menghadapi tantangan kehidupan di era modern tanpa kehilangan jati diri keagamaannya. Setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata 1 atau S1, para santri tidak langsung berakhir dalam proses pembinaan. Mereka diwajibkan untuk melanjutkan tahap pengabdian sebagai bentuk implementasi ilmu yang telah diperoleh selama masa pendidikan. Program pengabdian ini terbagi ke dalam 3 bidang utama. Pertama, bidang pendidikan, di mana para alumni para pengabdian ditempatkan di berbagai unit pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga sekolah tinggi. Dalam bidang ini mereka berperan sebagai tenaga administrasi, tata usaha maupun sebagai pengajar yang turut berkontribusi dalam proses belajar mengajar. Kedua, bidang wirausaha. Pada bidang ini para alumni ataupun para pengabdian dilibatkan dalam berbagai unit usaha yang dikelola oleh pesantren seperti koperasi, pabrik roti, unit daur ulang, perikanan, dan peternakan. Keterlibatan ini bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi sekaligus melatih jiwa kewirausahaan yang produktif dan berkelanjutan. Ketiga, bidang kepesantrenan. Pada bidang ini para alumni berperan dalam mengelola kegiatan internal pesantren, termasuk pembinaan santri,
pengelolaan asrama, serta penguatan nilai-nilai kedisiplinan dan spiritualitas di lingkungan pesantren. Tidak hanya itu, keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti program bela negara menjadi gambaran nyata bagaimana nilai-nilai keagamaan dan nilai kebangsaan dapat berjalan beriringan. Dalam hal ini, tidak terdapat pertentangan antara identitas sebagai santri dan sebagai bagian dari warga negara, melainkan justru saling menguatkan. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat diwujudkan dalam bentuk praktek nyata di kehidupan sehari-hari. Agama tidak dipahami secara sempit, tetapi dipahami sebagai pedoman hidup yang mampu mendorong terciptanya kedamaian, persatuan, dan kontribusi positif bagi negara. Dengan adanya sinergi antara pendidikan pesantren, pengabdian pasca S1, serta pembinaan bela negara melalui Menwa, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul dalam aspek spiritual, tetapi juga memiliki integritas, kemandirian, nasionalisme, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pada akhirnya, moderasi beragama bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah praktek kehidupan yang harus terus ditanamkan melalui pendidikan yang tepat, seperti yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Asliyah Nurul Iman Parung Bogor. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pondasi dalam membentuk generasi yang harmonis, berkarakter, dan siap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih.